Kalau kita ngobrol lingkungan tuh kayaknya panjang banget lah ya, panjang banget karena lingkungan ini banyak sekali aspeknya, banyak sekali yang harus kita perhatikan. Ini tadi mengerucut dari masalah yang aktivitas masyarakat yang ada di ini. Nah, kita masuk karena kita sekarang ini tinggal di Kota Palangkaraya ya. Untuk Sungai Kahayan ini sendiri sebenarnya Pak, permasalahan terbesarnya itu apa sih yang membuat kalau terkait dengan Sungai Kahayan, kalau kita mengambil studi kasus ke Sungai Kahayan, sebenarnya kita tidak bisa menyerahkan ke satu instansi saja, misalkan dinas lingkungan hidup ataupun misalkan dinas PU ataupun dinas kesehatan, ya, atau dinas kehutanan. Tetapi di sini kita harus melakukan kegiatan secara terintegrasi, yaitu semua pihak mengambil andil di dalamnya, baik pemerintah, masyarakat ataupun NGO. Jadi semuanya harus satu visi dan misi. Visinya bagaimana? Visinya terhadap Sungai Kahayan. Oh, kita ingin Sungai Kahayan ini tanpa disaring sebagai air baku itu bisa digunakan langsung. Itu visi. Ya, yang ingin diraih dalam jangka panjang. Ya, sedangkan misinya misalkan baik itu jangka pendek, terus untuk kegiatan PDAM, untuk kebutuhan air minum, terus kebutuhan pertanian, peternakan itu bisa tercukupi dengan baik. Ya, tentu yang paling utama adalah terkait dengan eksistensi daripada Sungai Kahayan itu sendiri. Ya, nah terkait dengan permasalahan tadi, yang menjadi masalah saat ini adalah di masing-masing sektor itu saling menggulirkan bola. Ya, istilahnya adalah melempar permasalahan satu sama lain tanpa menemukan solusi yang tepat atau solusi yang terbaik bagi sungai itu sendiri. Karena kita tidak bisa mengatakan, oh ternyata Sungai Kahayan ini urusannya BPDAS. Oh ternyata Sungai Kahayan ini urusan daripada DLH. Oh Sungai Kahayan ini bukan wewenangnya dari kehutanan. Ya, tetapi Sungai Kahayan ini adalah milik kita bersama karena seperti yang kita ketahui bahwa di Kota Palangkaraya Sungai Kahayan itu dijadikan sebagai air baku untuk air bersih Kota Palangkaraya. Dan tentunya kita tahu bahwa untuk supply daripada air bersih di Kota Palangkaraya ini belum mengakomodir semua kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya. Tetapi isunya bahwa terjadi penurunan kualitas daripada Sungai Kahayan itu sendiri. Nah, untuk pencemarannya ini yang mungkin yang akan jauh berbahaya sekali, yaitu misalkan dari terpaparnya logam berat. Misalkan terpaparnya air atau kualitas air Sungai Kahayan itu dari logam berat. Nah, misalkan isu yang sering kita dengar adalah isu merkuri atau Hg atau sisa atau residual daripada aktivitas pertambangan masyarakat, baik yang dilakukan oleh corporate ataupun baik dilakukan oleh secara personal. Nah, tetapi banyak hal yang harus kita kupas di dalamnya, yaitu terkait dengan kegiatan sosial atau kegiatan budaya ya masyarakat setempat. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kalian menambang itu salah. Kita harus mengkaji terlebih dahulu, ya. Kita harus memberikan solusi terlebih dahulu. Perlu kita ketahui bersama bahwa penambangan yang ada di Kalimantan Tengah ataupun di Pulau Kalimantan ini merupakan adalah salah satu mata pencaharian dari masyarakat setempat. Yang menjadi masalah adalah ketika mindset masyarakat itu berubah. Ya, mindsetnya bagaimana? Yaitu mindsetnya ketika bertambah untuk memenuhi kebutuhan harian berubah menjadi bertambah untuk kebutuhan industri. Itu yang menyebabkan residual daripada Hg atau merkuri itu terus meningkat di badan air. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa Hg ataupun merkuri itu sangat sulit untuk didekomposisi oleh mikroorganisme air, ya, ataupun oleh lingkungan itu sendiri. Sehingga kita bisa akan lari ke dalam asas lingkungan bahwa lingkungan itu memiliki batas kemampuan untuk mendegradasi sumber daya yang ada di sekitarnya. Kalau dihasilkan secara kontinu, maka akan menjadi masalah bagi lingkungan itu sendiri. Karena lingkungan memiliki batas atau memiliki daya lenting yang terbatas untuk menangani permasalahan yang ada. Berarti pertambangan itu sangat berpengaruh, Pak. Pertambangan yang ada di hulu itu sangat berpengaruh untuk masyarakat di Kota Palangkaraya. Berpengaruh sekali, Bang Jia. Tetapi yang harus kita bicarakan di sini bukan masalah pertambangan sebenarnya, Bang Jia. Yang menjadi kunci utama adalah di sini adalah ledakan penduduk. Ledakan penduduk, pertumbuhan penduduk yang terus signifikan naik, baik itu pertumbuhan penduduk di negara
kita di Indonesia ataupun di dunia itu akan memicu yang namanya penurunan daripada kualitas lingkungan. Kenapa? Karena setiap orang pasti ingin memenuhi kebutuhan hariannya, Betul. sandang, pangan, papan, terutama yang terkait dengan perut. Ya. Oke. Jadi kalau orang udah perutnya nggak terisi, udah pemikirannya udah ke lain hal, bisa ke arah negatif, maka banyak hal yang harus kita bicarakan kalau kita berbicara terkait dengan lingkungan. Maka dalam lingkungan ada studi yang mengkaji masalah tersebut, studi yang mempelajari masalah besar bagi lingkungan, yaitu terkait dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Dampaknya bagaimana? Dampak yang besar dan dampak yang signifikan bagi lingkungan, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Seperti itu. Oh, oke, Pak. Apa namanya, ada beberapa Pak, maksudnya teman-teman di luar sana itu Pak ingin sekali membantu dalam mengatasi permasalahan lingkungan, salah satunya sungai itu tadi. Tapi teman-teman itu tidak punya keilmuan di bidangnya, gitu Pak. Nah, ada nggak Pak saran atau solusi untuk teman-teman yang lagi di luar sana yang sedang nonton ini gitu kan, yang tidak punya bidang keilmuan itu langsung ke dalamnya, apa yang mereka bisa lakukan seperti itu? Oke, terima kasih Bang Ja untuk pertanyaannya, luar biasa sekali ya. Dan maaf sebelumnya, saya kayaknya nggak kuat untuk memakai masker ketimbang baru saya meledak. Ya benar, lebih berbahaya sekali ya. Saya harus melepasnya, apalagi ini udah prokes ya, udah 1 meter. Dan saya yakin tim yang ada di dalam sini udah sehat. Ya, udah ini. Kita nggak ada yang lepas masker ya di dalam sini Pak, tenang. Karena memang nggak sehat. Kalau kita berbicara dengan ritme yang cepat seperti ini, terus ya megap karena mungkin dia mendengar pari bukan ya, pari nggak kuat ya, jujur nggak kuat karena seperti yang kita ketahui bahwa udara di Kota Palangkaraya ini bisa kita katakan udaranya berat ya, karena kenapa berat? Kandungan mineralnya yang tinggi ya, seperti itu. Jadi kalau orang mungkin yang bawaannya ada penyakit bawaan atau di pengurangan fungsi organ, itu akan sangat sulit sekali, apalagi terkait dengan ISPA. Ya, untuk Pak ya, jadi masih ini. Ya, terkait dengan teman-teman yang di luar atau teman-teman yang mau menyelesaikan masalah lingkungan, kita tidak bisa mengandalkan dari satu bidang keahlian saja, tetapi kita harus menyampaikan atau kita harus berkolaborasi dari berbagai disiplin ilmu atau disiplin keahlian. Ya, misalkan ada dari bidang budaya, sosial, kesehatan, ekonomi, ya, sains, biologi, kimia dan lain sebagainya, fisika, kita harus kolaborasi di dalamnya. Nah, seperti misalkan dalam bidang AMDAL itu sendiri, kita tidak bisa dalam satu bidang lingkungan, ya, tetapi harus banyak bidang di dalamnya atau sesuai dengan keilmuan SDG, ya, Sustainable Development Goal. Ya, jadi itu harus ada masing-masing orang. Karena setiap permasalahan yang ada di lingkungan, kita tidak bisa mengabaikan masalah yang non eksakta ya, atau yang keteknikan. Kita harus juga memprioritaskan yang sosial ataupun budaya. Misalkan kita membuat alat atau kita membuat solusi nih, bagus banget nih secara rekayasa. Tetapi ternyata setelah kita aplikasikan di lapangan, masyarakat tersebut tidak membutuhkan itu. Masyarakat tersebut tidak terjangkau sampai sana. Ya, pemikirannya. Jadi percuma, alat itu nggak akan rusak dengan fungsinya, tetapi akan rusak dengan sendirinya karena tidak digunakan. Nah, kalau terkait dengan masalah teman-teman yang dari luar, ya seperti itu bisa saja, ya, tetapi harus dilakukan kegiatan perencanaan yang matang, ya, bukan asal langsung aksi nih melakukan, tapi dalam sebuah kegiatan bukan hanya aksinya saja yang dinamakan kegiatan, tetapi dari step awal atau start awal dari tahap perencanaan sampai tahap finalisasi itu yang disebut dengan kegiatan. Ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ada kegiatan manajerial atau manajemen di dalamnya. Kalau sendiri nih, saya mau langsung ke lapangan tanpa tahu kondisi lapangan, bukan orang sana juga, terus dia tidak tahu secara in-depth, secara mendalam masalah lingkungan yang ada di sana, lalu ke lapangan, itu akan percuma saja, akan menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga. Nah, bagaimana cara mengefisiensikan daripada ketiga aspek tadi, yaitu dengan memahami dulu, dengan berdiskusi dulu, lalu menentukan langkah-langkah ilmiah atau langkah-langkah konkret atau langkah-langkah yang secara kontinu atau simultan itu sudah terencana dengan baik, bukan asal langsung yang mendadak, ya, karena kalau kita melakukan secara mendadak, hasilnya juga enggak akan sempurna atau enggak akan terlalu bagus seperti itu. Baik sih baik, tetapi tidak menjangkau keseluruhan.
Ya, seperti itu. Jadi itu yang perlu kita bicarakan, perlu kita ketahui untuk menyelesaikan sebuah masalah. Apalagi kalau kita berbicara bahwa manusia milenial itu bisa dikatakan, atau manusia muda itu bisa dikatakan sebagai agen perubahan atau agen of change. Ya, tetapi kita harus berpikir dulu, jangan berpikir pendek. Kita harus tetap berpikir panjang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan itu lebih ke arah sustainability atau lebih ke arah keberlanjutannya. Pak? Sebenarnya kalau kita melakukan sosialisasi untuk tidak membuang sampah untuk diri kita sendiri aja pun sebenarnya bisa Pak ya? Bisa banget Bang Gia. Sosialisasi itu merupakan salah satu langkah untuk meminimalisir. Kita nggak bisa menghilangkan nih permasalahan lingkungan Bang Gia, tetapi kita bisa mereduksi, kita bisa meminimalisir, kita bisa merecycle, ya kita bisa membuat siklus cycle baru ya terkait dengan masalah yang ada. Tetapi untuk menghilangkan kita tidak bisa sama sekali. Nah, tetapi kalau kita berbicara tadi terkait Bang Gia, misalkan Pak Ari, gimana nih cara menormalisasi kembali Sungai Kahayan? Oh, itu sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya, dan membutuhkan banyak orang, banyak pihak, ya, bukan hanya akademisi saja, tapi pemerintah juga iya, terus praktisi atau NGO yang menaungi bidang lingkungan itu juga kita memerlukannya. Dan tentu di situ visi dan misinya harus sama. Itu yang disebut dengan sebuah organisasi. Ya, organisasi kecil ada diri kita sendiri, organisasi besar itu adalah semua orang yang ada di lingkungan itu sendiri, pemerintah, dari praktisi pendidikan ataupun dari praktisi peduli lingkungan itu sendiri. Sebenarnya Pak, kalaunya untuk sosialisasi, tadi kita bahas tentang sosialisasi mengenai pembuangan sampah langsung ke sungai segala macam itu, sebenarnya efektif nggak sih Pak? Soalnya kan masyarakat ini kan udah berpuluh-puluhan tahun tuh hidup di situ, itu kan sebagai gaya hidup, bukan gaya hidup ya, sudah kebiasaan hidup mereka seperti itu. Nah, efektif nggak ya Pak gitu sebenarnya? Efektif saja Bang Gia, tetapi kalau masyarakatnya sadar, ya. Tetapi kalau masyarakatnya nggak sadar, ya nggak efektif. Walaupun kita sudah melakukan sosialisasi berkali-kali, kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah yang ada kalau si masyarakat tadi nggak sadar. Tetapi sadarnya tadi perlu kita ketahui harus mulai dari diri sendiri, baru ke orang lain. Bahkan Pak, yang miris untuk kami itu beberapa kali kami itu melakukan aksi langsung, yang dimana kami melakukan pemungutan sampah di lingkungan sungai. Kami lihat langsung ada masyarakat yang langsung buang lagi ke sungai gitu kan. Padahal kita udah ngelakuin aksi yang dimana ini untuk membantu sama-sama loh, bukan hanya untuk pinggiran sungai saja maupun yang tinggal di atas sungai, tapi untuk teman-teman yang ada di atasnya seperti itu. Karena kami menggunakan beberapa PDAM, air baku tadi kan diambil dari sungai itu langsung sendiri seperti itu. Iya. Nah, terkait dengan kegiatan seperti itu sebenarnya Bang Gia, kita akan lari, makanya tadi dalam menyelesaikan sebuah masalah kita tidak bisa dari satu rumpun ilmu aja. Nah, kita perlu ada rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu budaya. Oh, ternyata budaya orang-orang ini seperti apa? Ya, misalkan dalam membuang sampah seperti apa budayanya, sehingga kita tahu teknis bagaimana cara mereduksi sampah padat atau solid waste yang akan dihasilkan skala rumah tangga. Ya, misalkan ternyata masyarakatnya suka buang sampah di bawah ranting. Ya, ternyata secara keteknikan misalkan yang bisa kita berikan, kita bisa membuat rekayasa sederhana misalkan dengan jaring sederhana yang diikat di bawah ranting. Ketika mereka buang, nah sampah yang ada itu akan terperangkap di jaring tadi. Nah, setelah setiap hari, ya petugas yang terkait bisa mengambil jaring tersebut dan mengumpulkan sampah yang ada. Tetapi perlu diperhatikan Bang Gia dan tim di sini akan terkait dengan waktu, biaya, dan kemampuan. Ya, tidak mungkin pemerintah itu bisa menjaring atau mensiasati semua lanting yang ada. Ya, tidak semua lanting itu tidak semua rumah yang di pinggir Sungai Kahayan atau di daerah lain itu memiliki posisi yang pas untuk diberikan teknologi tadi. Ya, seperti itu. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, setelah itu jaring ini buatnya mampu menahan berapa banyak sampah. Ya, terus setelah itu terkait dengan sampah yang cair organik itu akan diapakan?
Nah, ini yang menjadi permasalahan di Kota Palangkaraya. Sebenarnya kalau kita berbicara bahwa ekosistem sungai itu sangat berperan penting dalam keberlanjutan hidup daripada manusia itu sendiri. Nah, apalagi kalau kita berbicara bahwa isu air tercemar, otomatis ikan yang ada di dalamnya juga tercemar. Sedangkan orang Palangkaraya atau masyarakat yang di sekitar sungai itu memanfaatkan ikan tadi sebagai sumber protein hewaninya. Mancing, nggak perlu membeli, cukup bermodalkan jor-joran, ya sudah dapat ikan. Tetapi kita tidak tahu ikan ini apakah logis untuk dikonsumsi atau tidak. Ya, karena ikan ini akan mengkonsumsi ikan yang lebih kecil lagi. Ikan yang lebih kecil ini akan mengkonsumsi produsen yang kecil, misalkan lumut ataupun alga. Sedangkan lumut dan alga ini sudah mengikat material kimia atau bahan pencemar lain yang berbahaya bagi manusia. Jadi dia akan semakin besar dari satu, misalkan kita misalkan miligram, kita berbicara miligram, dia 0,1 miligram dari tumbuhan. Terus dia dimakan oleh udang nih, ya. Kalau dia makan tumbuhan tadi, dia akan menjadi lebih besar, bisa jadi 1, ya, atau 0,5. Setelah itu akan menjadi 1, dan di ikan yang paling besar dia bisa terakumulasi menjadi 2, 3, 4, dan 5. Dan terakhir pada manusia, sehingga akan menimbulkan permasalahan baru bagi manusia di bidang kesehatan, yaitu penyakit yang tidak pernah ada di keluarganya tiba-tiba timbul. Ya, seperti itu. Nah, apalagi orang yang reaksi alerginya tinggi, ya, itu yang akan paling berbahaya. Tapi kalau orang yang sehat, lama-kelamaan ketika terjadi yang namanya penurunan fungsi organ, dia akan mulai merasakan penyakit tertentu, seperti itu. Kalau kita berbicara tentang kebiasaan, berarti kita berbicara tentang budaya. Budaya dan lingkungan itu sebenarnya sama-sama memberikan keuntungan atau malah ada salah satunya yang memberikan kerugian, Pak? Lingkungan dan budaya itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, Bang, ya. Karena kalau kita berbicara lingkungan, itu banyak sekali aspeknya kalau kita bedah. Ya, ada lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, lingkungan budaya. Ya, ada sektor-sektornya tersendiri. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Gia tadi, lingkungan itu luas sekali, iya, luas sekali, sehingga kita harus membahasnya secara in-depth untuk menangani permasalahan yang ada. Terakhir ya, Pak. Oke. Terakhir, saran dan hal yang efektif yang saat ini bisa dilakukan oleh pemerintah itu langsung itu apa, Pak? Untuk saran, yaitu pertama adalah lakukan zona penanganan secara terintegrasi, atau secara umumnya mulai dari diri sendiri baru dilakukan dengan skala besar. Ya, mulai dari diri sendiri, setelah lancar dari diri sendiri baru bisa dilakukan secara komunitas ataupun secara kelompok, seperti itu. Intinya terapkan zona terintegrasi, jangan hanya per sektor saja, karena itu akan jauh tidak efektif dan tidak efisien. Ya, kalau mau cepat menangani sebuah permasalahan, kita harus bekerja sama, terintegrasi, seperti itu. Seperti penanganan pada masalah pandemi COVID-19 ini. Begitu juga dengan permasalahan yang lain. Oke, terima kasih Pak Ari sudah mampir-mampir lagi di podcast Ngobrol Lingkungan kita. Karena kalau kita ngomong lingkungan itu satu jam, 2 jam, 3 jam itu nggak cukup Pak ya. Mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan pada pagi hari ini. Mungkin kita akan ketemu dengan beberapa narasumber lagi dan bahkan bisa Pak Ari lagi Pak ya. Tetap bersama kami, tetap nonton di YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen dan share juga. Mungkin itu terakhir dari kami. Salam lestari.